Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika kelas 8 semester Gasan. Oke, sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Ini memang merupakan materi yang baru bagi kalian berkaitan dengan relasi dan fungsi. Materi ini akan berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Sebagai contoh, berkaitan dengan aljabar yang sudah kita pelajari kelas 7. Berkaitan juga dengan himpunan yang juga sudah kita pelajari di kelas 7. Berkaitan juga dengan diagram kartesius yang mana materi ini kita pelajari sebelumnya di semester ini sebelum masuk pada materi relasi dan fungsi. Sehingga kalian harus paham, harus benar-benar paham materi sebelumnya agar bisa mengikuti pembelajaran relasi dan fungsi ini dengan sebaik-baiknya dan tidak akan terjadi kendala. Oke. Ya. Kompetensi dasarnya, kompetensi dasar ketiga titik 3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian untuk KD4-nya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Seperti biasa. Dari KD itu akan dijabarkan menjadi 5 materi pokok pembelajaran. Yang pertama tentang relasi dan penyajiannya, yang kedua fungsi dan penyajiannya, kemudian yang ketiga ini sebenarnya bagian dari fungsi, yaitu persamaan dan nilai fungsi, grafik fungsi, dan korespondensi satu-satu. Sebenarnya untuk materi pokok 3, 4, dan 5 merupakan bagian dari materi yang kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang relasi dan penyajiannya, serta sedikit masalah fungsi. Sehingga pada kesempatan kali ini kita hanya membahas sedikit berkaitan dengan relasi. Kita hanya mereview lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di relasi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian relasi itu apa, contoh relasi itu seperti apa, penyajiannya relasi seperti apa. Sudah kita pelajari. Nah, ilustrasinya seperti dalam silsilah keluarga. Ada relasi atau hubungan antara bapak ibu dengan anaknya, atau anak dengan ini, yang ini dengan ini, sehingga akan ada hubungan dari awal sampai ke akhir, cucu, kakek, nenek, dan sebagainya. Itu adalah ilustrasi relasi yang sebenarnya itu ada di kehidupan sehari-hari seperti yang kita laksanakan. Nah, cara penyajiannya ada 3 hal. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama dengan diagram panah. Diagram panah yang seperti ini kemarin, ada yang diagram panah seperti ini. Nah, ada himpunan pertama, ada himpunan kedua, misal ini A, ini B. Ini ada misalnya 1, 2, 3. Ini misalnya A, B, C. Nah, kemudian relasi yang dinyatakan dengan diagram panah dengan menggambarkan hubungan relasi dan diberi tanda panah. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya 2 dengan B, 3 dengan C. Ini yang disebut sebagai relasi untuk dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Seperti biasa kita menggambar dengan adanya sumbu X dan sumbu Y, yang mana kita beri koordinat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kalau ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C, maka 1 berrelasi dengan A di sini, 2 dengan A di sini, kemudian 2 dengan B di sini, kemudian 3 dengan C di sini.
Kemudian yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Dalam konteks ini penyajian relasinya adalah dengan seperti ini. Kita tuliskan pasangan-pasangan yang merupakan relasi 1 dan A. Maka dalam kurung 1, A. Kemudian relasi yang kedua 2 dengan A. Ketiga 2 dengan B. Keempat 3 dengan C. Inilah macam-macam penyajian relasi. Ini sudah kita pelajari sebelumnya sehingga tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Oke, sekarang masuk pada pengertian fungsi dan penyajiannya. Hari ini nanti kita akan membahas sampai persamaan fungsi. Yang grafik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, tentang fungsi dan pemetaan. Apa itu fungsi? Sudah kita bahas sedikit kemarin bahwa suatu fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus, ya. Fungsi itu merupakan relasi, yaitu relasi yang khusus dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B, sehingga ketika fungsi itu kan merupakan relasi, ya, relasi yang khusus yang kemudian dia memasangkan setiap anggota yang depan itu dengan tepat satu pasangan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ilustrasinya seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Yang A punya pasangan tepat satu, dia nggak punya yang lain. Ini juga nggak punya yang lain, ini nggak punya yang lain. Maka ini disebut fungsi. Kemudian ilustrasi yang kedua. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena elemen yang paling bawah itu ternyata double. Ini satu pasangan, ini dua pasangan. Karena dia mempunyai dua pasangan, maka dia bukan fungsi. Begitu juga untuk ilustrasi yang ketiga. Ada elemen A yang tidak mempunyai pasangan. Ini nggak punya pasangan. Sehingga dia bukan fungsi. Selanjutnya, bagaimana kita mengidentifikasi suatu fungsi atau bagaimana kita bisa mana sih yang fungsi, mana sih yang bukan? Seperti itu. Sekarang ketika dinyatakan dengan diagram panah. Mohon maaf ini gambarnya agak ambiar ya ini ya. 1 dengan 1. Aduh, maaf. Ini perlu saya ganti dulu. Saya revisi dulu ya, ini maksudnya 1 dengan 1. Yang ini 2 dengan 2, yang ini 3 dengan 3. Yang ini nggak dipakai. Kemudian ini 1 dengan 2. Ini 2 dengan 3. Oke, ini saya ganti dulu aja. Saya ubah di sini di sampingnya ya. Mohon maaf, tadi gambarnya saya ganti, saya sesuaikan dengan yang sebenarnya. Oke, di sini yang namanya fungsi itu ini punya tepat satu pasangan semuanya. Punya tepat satu pasangan semuanya. Maka dia adalah fungsi. Bagaimana yang bukan fungsi? Oh, ternyata ini nggak punya pasangan, sehingga dia bukan fungsi. Oh, ini ada yang double, sehingga dia bukan fungsi. Ini juga double, maka dia bukan fungsi. Maka cara mengidentifikasi yang mana fungsi ketika disajikan diagram panah, kita bisa dengan cara seperti ini. Yang kedua, ketika disajikan diagram Cartesius, kita lihat yang bawah. Yang bawah ini, yang bawah ini pasangan cuma satu. Maka dia fungsi. Bagaimana kalau yang bukan fungsi? Ini contohnya, yang satu pasangannya ada A, ada B, ada C. Maka dia bukan fungsi. Bagaimana ketika wujudnya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Kita tinggal melihat
yang depan. Yang depan ketika beda semuanya, dia fungsi. Kalau ada yang double, maka dia bukan fungsi. Kita lihat, ini fungsi 1, 2, 3. Beda semuanya. 1, 2, 3, 4. Beda semuanya. A, B, C, D. Beda semuanya. Contoh yang bukan fungsi. Ini 1, ini 1. Maka dia double, maka dia bukan fungsi. Ini 1, 1, 1, 1. Maka dia bukan fungsi. Ini A, ini A, ini B, ini B. Maka dia bukan fungsi. Ini cara mengidentifikasi mana yang fungsi, mana yang bukan, baik yang disajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, ataupun himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lanjutkan masuk pada domain, kodomain, dan ring. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Jika dalam diagram panah, yang depan inilah yang sebagai domain atau daerah asal. Kemudian ada kodomain, daerah kawan. Yang B inilah yang sebagai daerah kawan atau kodomain, atau kadang disebut daerah lawan juga. Kemudian ada yang namanya ring atau daerah hasil. Apa itu daerah hasil? Daerah hasil adalah daerah kodomain yang menjadi pasangan dari domain. Ada 1, 2, 5. Inilah yang disebut sebagai daerah hasil atau ring. Oke, selanjutnya kita menghitung banyaknya pemetaan. Kita bisa membuat beberapa kemungkinan dari sebuah fungsi. Sebagai contoh di sini, contohnya A itu 1, 2, 3. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dengan himpunan B anggotanya A dan B. Kita cari semua semua diagram panah yang merupakan pemetaan atau fungsi. Yang pertama ini semuanya ke A, kemudian semuanya ke B, kemudian ini yang 3 tak pindah ke B, kemudian ini yang 2 tak pindah ke B, kemudian nah ternyata ada 8 variasi dari diagram panah yang merupakan pemetaan dari A ke B. Nah, ternyata kita bisa menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin itu dengan rumus. Ada rumusnya. Apa itu rumusnya? Ingat ketika kelas 7 dulu, ada simbol N dalam kurung A yang menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Ada N dalam kurung B, banyaknya anggota himpunan B. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin itu dari A ke B, rumusnya adalah NB atau banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Dalam contoh ini, NA-nya berapa ini? NA adalah 3. 1, 2, 3. NB-nya berapa? NB adalah 2, yaitu A dan B. Berapa banyaknya? Berarti NB dipangkatkan NA atau 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, inilah cara menentukan banyaknya pemetaan. Nah, jangan terbalik ya, karena bisa jadi ketika ini pemetaan dari B ke A mempunyai banyak yang beda. Kalau ditanyakan berapakah banyaknya pemetaan dari B ke A, kita hitung dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Selanjutnya kita masuk pada persamaan fungsi dan nilai fungsi. Masuk pada persamaan fungsi terlebih dahulu. Contohnya diketahui fungsi F dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, kita diminta untuk menyatakan dalam persamaan fungsi atau rumus fungsi. Pembahasannya gimana? Relasinya adalah setengah dari. Kalau kita gambar dengan diagram panah,
akan seperti ini. Ini A 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang B. Nah, pemetaan A ke B yaitu setengah kali dari atau setengah dari. 1/2 dari berapa? Oh, 1/2 dari 2. 2/2 dari berapa? Oh, 2/2 dari 4. 3/2 dari berapa? Oh, 3/2 dari 6. 4/2 dari berapa? 4/2 dari 8. Penulisan panah pada diagram panah boleh di tengah, boleh di ujung. Sehingga 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8. Atau bisa juga ditulis 1 dipasangkan ke 2, 2 pasangkan ke 4 dengan tunjuk seperti ini. Nah, ternyata 2 ini hasil dari 2 kali 1. 4 ini hasil dari 2 kali 2. 6 itu hasil dari 2 kali 3. Dan 8 itu hasil dari 2 kali 4. Sehingga fungsi f ini bisa dituliskan dengan fx. Jika anggota A disebut x dan anggota B disebut fx, maka fx ini adalah 2x. Misalnya ini x, maka nilai yang samping kanannya adalah 2 kali x. Gitu ya. Sehingga rumus fungsi dituliskan seperti ini. F dalam kurung x sama dengan 2x disebut persamaan fungsi atau rumus fungsi. Masuk pada nilai fungsi. Oh, maaf, ini mohon maaf, tadi ada double. Sekarang masuk pada nilai fungsi. Sebagai contoh, kita punya, ya ini ada 2 macam contoh ya. Yang satu disajikan himpunan pasang berurutan, yang satu disajikan rumus fungsi. Yang pertama, suatu fungsi gx dinyatakan dengan pasangan berurutan 1,5, 2,7, 3,9, 4,11. Tentukan nilai G1 dan G3. Nah, bagaimana caranya? Kita itu mencari pasangan 1 dan mencari pasangan 3. Dalam soal ini 1 dipasangkan dengan 5, maka G1 sama dengan 5. Kemudian di sini G3, 3 dipasangkan dengan 9, maka G3 adalah 9. Cukup mudah ya. Nah, begitu juga ketika disajikan dengan diagram panah, juga tinggal mencari pasangan dari yang ditanyakan. Contoh kedua, ini yang menggunakan rumus fungsi. Suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan min 4x plus 3. Ditanyakan f min 2 dan nilai a jika fa sama dengan min 5. Nah, bahasanya yang pertama, tadi kan rumusnya fx sama dengan min 4x ditambah 3. Setiap kita mengganti x dengan sesuatu, maka nilai x di rumusnya juga berubah. Contohnya ini tak ganti dengan min 2, maka nilainya jadi min 4 dikali min 2 ditambah 3. Min 4 dikali min 2 ketemu 8, ditambah 3 ketemu 11. Sehingga f min 2 sama dengan 11. Contoh lain misal ditanyakan F1, maka kita tinggal menghitung min 4 dikali 1 ditambah 3, atau hasilnya min 4 ditambah 3, yaitu negatif 1. Ini contoh lain. Nah, ketika yang diketahui FA sama dengan min 5, berapakah A? Kita cari. Tadi kan Fx itu min 4x ditambah 3. Ketika X tak ganti dengan A,
maka X yang belakang juga ganti dengan A. Nah, yang diketahui itu FA itu min 5. Sehingga min 5 itu sama dengan min 4A ditambah 3. Atau min 4A itu min 5 dikurangi 3, yaitu min 8. Sehingga A adalah min 8 dibagi min 4, yaitu 2. Sehingga kita bisa menentukan baik nilai fungsi ataupun nilai X jika diketahui nilai fungsinya. Oke, untuk grafik fungsi dan korespondensi sesuatu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat. Relasi ini tidak hanya relasi yang kita pelajari di matematika saja. Bisa saja sampai pada relasi kita dengan makhluk hidup yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, atau dengan lingkungan sekitar kita. Terima kasih, selamat belajar dan berkarya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.